Oke, selamat malam saudara-saudari sekalian. Sekarang kita lanjutkan materi perkuliahan chapter 9, yaitu strategi implementasi. Ya, implementasi strategi ini dibagi dua subpokok besar, yaitu marketing dan keuangan. Sementara nanti chapter 10 bicara tentang strategi execution. Apa beda implementasi dan execution? Kalau implementasi penerapannya, execution itu pada siapa yang melaksanakan, bagaimana melaksanakannya. Sehingga di strategi implementasi kita bicara tentang aspek pemasaran dan keuangan, sementara di chapter 10 kita berbicara tentang strategi eksekusinya terkait SDM dan bagaimana teknik operasionalnya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi implementasi. Nah, yang pertama kita mulai dengan subbagian marketing. Tentu dalam namanya bisnis, ujung tombak dari suatu bisnis adalah departemen marketing. Marketingnya ujung tombak, sementara finalnya, akhirnya itu ada di keuangan. Ya, jadi marketing dan keuangan. Ya. Nah, kemudian sebelumnya kita ada beberapa isu penting bagaimana sekarang iklan itu lebih interaktif dan lebih efektif. Kalau dulu iklannya itu masif untuk semua orang secara bersama-sama, sekarang dengan teknologi artificial intelligence, maka iklan pun bisa ditujukan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kita lihat bagaimana Facebook, Twitter mengubah cara kita beriklan. Kalau dulu kita iklan sembarangan, semua orang kita tidak tahu target marketnya jelas, yang taruh di papan billboard semua orang bisa melihat, ya untung-untung kalau dibaca. Kalau sekarang berbeda Facebook. Kalau Anda sering mengklik iklan, sering membaca tentang sepak bola, tentu yang keluar iklan-iklan yang terkait dengan sepak bola. Nah, itu sangat betul-betul customized. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan on demand ya. Jadi iklan-iklannya on demand, pay per click. Begitu ada klik, baru nanti kita bisa membayar. Sehingga ini jauh lebih efisien. Nah, kemudian, sekarang kita langsung masuk. Nah, di sini ada beberapa sosial media marketing di mana ke depan semakin berkembang yang namanya Facebook, Google, Twitter. Kenapa? Karena waktu orang mengamati televisi itu ternyata berdasarkan penelitian cuma sekitar 20% dibanding waktu orang menggunakan sosial medianya. Jadi, kalau orang pulang ke rumah, istirahat malam baru nonton TV, mungkin sepanjang hari itu dia membuka yang namanya sosial media, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, dan macam-macam. Sehingga bagi perusahaan lebih efektif kalau kita menjangkau customer kita melalui media-media sosial tersebut. Ini ada beberapa prinsip, silakan dibaca sendiri. Nah, kita sekarang masuk pada review sebentar tentang segmentasi. Nah, tentu saudara masih ingat tentang STP. STP adalah segmentasi targeting positioning. Tentu Anda sudah tahu. Nah, apa sih segmentasi tersebut? Segmentasi itu bagaimana cara kita memandang pasar. Nah, pasar itu kan besar. Nah, bagaimana kita mensegmen, memecah-mecahnya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan segmentasi secara seperti yang ada di buku saudara halaman 291. Bisa segmentasinya by geografik, by demografik, dan macam-macam ya. Nah, tentu sebentar. Nah, ini beberapa cara by geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Itu cara kita memandang pasar. Tentu tidak semua pasar kita tuju karena effortnya akan besar, biaya promosinya akan besar, maka kita harus milih target. Nah, dari segmentasi itu kita memilih target yang paling pas. Nah, nanti target tersebut misalnya kita pilih menengah ke atas di wilayah Surabaya Barat kalau kita pakai wilayah. Nah, tentu itu berbeda strateginya bila kita menggunakan pasar yang menengah ke bawah. Nah, setelah kita menentukan target, tahap berikutnya adalah menentukan positioning perusahaan. Apa yang akan kita kembangkan dalam benak konsumen? Apa yang kita tanamkan dalam benak konsumen? Itu yang kita sebut positioning. Bagaimana kita menanamkan produk kita dalam otak konsumen. Ya. Nah, itu STP.
Tentu ketika saudara belajar STP, saudara harus belajar teknik analisisnya. Kalau untuk menentukan segmentasi, saudara bisa menggunakan cluster analisis. Sementara kalau untuk menentukan target, saudara bisa pergunakan conjoint analisis. Sementara untuk menentukan positioning, saudara menggunakan multidimensional scaling. Nah, positioning ini dia akan melihat bagaimana produk perusahaan berdekatan dengan produk-produk lainnya. Saya pernah melakukan penelitian terhadap produk positioning secara sederhana untuk produk pasta gigi. Tentu yang terdekat dengan beberapa pasta gigi ada Pepsodent, Formula, Close Up, Ciptaden, dan macam-macam. Ternyata yang jaraknya dekat adalah yang mana? Pepsodent sama Ciptaden. Pepsodent dengan Close Up itu jauh. Nah, kenapa kok bisa jauh? Ingat, Pepsodent dengan Close Up sama-sama berada dari satu produsen yang sama, yaitu Unilever. Jadi kalau mereka positioningnya terlalu dekat, dampaknya akan terjadi yang namanya cannibalism. Ya, jadi ada cannibalism dan tentu itu tidak baik bagi perusahaan. Ya. Nah, ini beberapa contoh mobil-mobil yang positioningnya seperti ini. Toyota dekat dengan Nissan, sementara Mercedes dengan Cadillac, dengan Lincoln, dan seterusnya. Ya. Nah, dari STP tersebut, maka kita akan mengembangkan, setelah kita tahu segmennya, target positioningnya, baru kita menggunakan yang namanya marketing mix. Nah, bagaimana kita membuat produknya, bagaimana kita mencari calon distribusinya, bagaimana harganya, bagaimana promosinya. Tentu kalau target marketnya menengah atas, tentu produknya harus dikemas sebaik mungkin, saluran distribusinya yang eksklusif, kemudian harganya boleh mahal. Karena bagi orang-orang kaya, yang namanya harga itu mencerminkan kualitas. Kemudian promosinya, media promosinya juga harus bagus. Jadi yang namanya tampilan, jangan pakai warna merah. Karena warna merah itu adalah warna proletaris, warna rakyat. Mungkin bisa menggunakan warna biru, warna dark brown, dan macam-macam yang kelihatan lebih eksklusif. Nah, dari marketing, setelah kita melakukan implementasi, mengembangkan berbagai 4P dengan dasar STP tersebut, maka kita pindah ke pendanaan, yaitu ke keuangan. Ya. Nah, kalau keuangan ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melakukan pendanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek, tentu kita akan usahakan menggunakan account payable, karena account payable itu sifatnya free charge. Sementara kalau pendanaan jangka panjang, apakah lebih baik kita menggunakan utang, kemudian menggunakan penerbitan saham baru, dan macam-macam. Yang berikutnya yang harus kita pertimbangkan, apakah kita harus membeli fixed asset atau kita menyewa. Tentu harus ada analisisnya. Nanti di mata kuliah manajemen keuangan, saudara akan mengetahui mana yang lebih baik, leasing atau beli. Leasing sendiri ada operational lease, ada yang namanya financial lease. Silakan belajar di manajemen keuangan. Nah, kemudian terkait dengan kalau perusahaan sudah beroperasional dengan baik dan memperoleh laba, berapa sih dividen yang wajar dibayarkan? Kalau dividen yang banyak dibayarkan, tentu juga akan mengurangi potensi pengembangan perusahaan ke depan. Nah, sementara ada lagi yang namanya LIFO-FIFO, ini adalah metode yang dipergunakan untuk pencatatannya. Nah, kemudian apakah perusahaan harus mengembangkan piutang? Ya, memperlambat piutang atau mempercepat tagihan piutang. Itu juga sangat terkait dengan posisi cash perusahaan. Ini juga harus diperhitungkan perusahaan. Nah, terkait keuangan, ini nanti sebenarnya sudah banyak dibahas oleh manajemen keuangan, sehingga di mata kuliah ini kita tidak terlalu bahas. Ya, yang penting saudara bisa melakukan analisis, menggunakan analisis yang cross section, time series, menggunakan data yang ada, dilihat. Dibandingkan dengan pesaingnya, cross section bagaimana posisi keuangan perusahaan, potensi pengembangan pendanaan seperti apa ke depan, itu cross sectionnya. Time series-nya kita lihat kinerja. Apakah kinerja perusahaan tahun lalu dengan tahun ini mengalami perkembangan kinerja keuangannya? Nah, terus masih ada peluang nggak pendanaan-pendanaan, kemudian investasi-investasi ke depan? Itu yang harus saudara kuasai. Dengan menggunakan data annual report, saudara melakukan proyeksi. Nah, ketika proyeksi, hal yang penting adalah
bagaimana saudara melihat kondisi ke depan, kemudian kondisi ke depan eksternal tersebut dimasukkan dalam perhitungan growth saudara. Nah, tentu growth yang dicari adalah growth yang sustainable. Ya, tentu itu ada di mata kuliah manajemen keuangan. Semuanya saudara akan masuk di sini. Dari kita memprediksi ke depan seperti apa, maka nanti kita bisa menilai, melakukan valuasi. Valuasi itu pada intinya kita menilai aset. Aset bisa saham, bisa obligasi. Nah, terkait dengan penilaian, pada dasarnya, rumus dasarnya adalah nilai suatu aset hari ini itu merupakan present value dari expected cash flow. Jadi kita melakukan proyeksi expected cash flow ke depannya seperti apa, kemudian di present value, kemudian dijumlahkan itu adalah nilai kekayaan perusahaan hari ini. Oke? Nah, itu sudah saudara belajar di manajemen keuangan. Apakah perusahaan harus go public? Nah, biasanya ketika perusahaan akan melakukan pengembangan usaha, dia ada dua alternatif pendanaan. Apakah dia berutang? Berutang itu bisa melakukan melalui penerbitan obligasi atau datang ke bank. Apa bedanya? Dua-duanya sama utang, dua-duanya sama punya bunga. Bunga di obligasi disebut kupon, sementara bunga di bank ya disebut bunga kredit. Nah, bedanya tentu kalau Anda melalui perbankan, nanti bunganya lebih tinggi dibanding kalau kita menerbitkan obligasi. Karena kalau obligasi kita langsung menjual kepada publik. Nah, yang kedua bedanya, kalau yang namanya saudara berutang di bank, saudara secara tiap periode, tiap tahun, tiap bulan, saudara mencicil baik bunga plus pokok. Sementara yang namanya obligasi itu dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, tentu penggunaan utang itu biayanya lebih murah ketimbang kita melakukan IPO. Yang namanya IPO, saudara harus menuju ke namanya investment bank. Nah, masalahnya di Indonesia tidak ada investment bank. Kalau di Amerika, bank itu ada dua, bank komersial dan bank investasi. Nah, bank investasi inilah yang membantu perusahaan-perusahaan yang akan go public. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, semua bank adalah bank komersial. Nah, kalau dia mau go public, dia tidak ada bank investasi. Lah, terus fungsi bank investasi di Indonesia dijalankan oleh siapa? Fungsi bank investasi di Indonesia dijalankan oleh perusahaan sekuritas. Nah, mereka lah yang akan bertindak sebagai underwriter. Jadi kalau Anda mau go public, tidak bisa datang ujuk-ujuk ke bursa efek. Tapi Anda terlebih dahulu diskusi menunjuk yang namanya underwriter atau penjamin emisi. Nah, penjamin emisi itulah yang akan membantu proses saudara go public dengan melakukan valuasi terhadap aset-aset saudara. Oke? Itu terkait dengan pendanaan dan investasi. Nah, kemudian isu berikutnya terkait dengan strategi implementasi adalah research and development. Nah, masalahnya di Indonesia, hampir semua perusahaan ini malas melakukan research and development. Kenapa? Karena research and development ini perusahaan mengeluarkan uang hari ini, tetapi manfaatnya jauh jangka panjang. Untuk menemukan obat, itu bisa prosesnya bisa 5-10 tahun, dan sampai 15 tahun mungkin, baru bisa temu obatnya. Makanya ketika suatu obat ditemukan oleh suatu perusahaan farmasi, mereka mempunyai hak paten 30-40 tahun ke depan, karena memang untuk mengembalikan dana, melakukan riset and development. Nah, Indonesia bermasalah di sini, kita risetnya tidak terlalu kuat. Oke, saya pikir itu. Kemudian berikut implementasi berikutnya adalah terkait isu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini bagaimana antar departemen bisa saling terbentuk dalam suatu sistem informasi, di mana keputusan bagi perusahaan ini yang dilakukan oleh direksi telah mempertimbangkan semua aspek dalam organisasi. Nah, itu butuh yang namanya sistem informasi. Oke, saya pikir untuk chapter 9, hal-hal tersebut yang cukup saudara pelajari. Kita lanjutkan dengan chapter berikut.